Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadz kita Dr. Agus Sukatsa, Magister Kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, segenap partisipan Golden Habit yang sangat setia dengan kajian dan forum kita, yang selalu hadir maupun yang belum sempat hadir di pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, berikan kesempatan, dan mudah-mudahan dipanjangkan usia dan bermanfaat. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada episode yang ke-51 ini episode spesial, episode yang istimewa sehubungan dengan hadirnya bulan suci Ramadan yang dalam hitungan hari lebih kurang tinggal 28 hari ke depan. Sehingga di episode kali ini kita akan membahas tentang mempersiapkan diri berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kesiapan yang lebih awal kita akan dapat melaksanakan ibadah selama Ramadan dengan semangat, dengan kegembiraan, dan semoga dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada diri kita, sehingga kita bisa mengambil Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari kita awali, kita buka forum pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya. Waktu dan tempat selanjutnya kami haturkan kepada Ustadz kita, Dr. Agus Sukatsa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang ke-51. Tidak terasa hampir 1 tahun. Dan kali ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Kalau tidak salah tanggal 2, sehingga bulan depan kita sudah berada di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, sehingga sayang kalau kita lewati berlalu begitu saja tanpa melakukan amalan-amalan istimewa. Dan biasanya orang yang tanpa perencanaan akan melewatinya dengan cara yang biasa. Tapi kalau kita membuat perencanaan-perencanaan, kita bisa mengoptimalkan setiap detik yang kita lewati di bulan Ramadan itu penuh dengan amal soleh. Ini yang kita harapkan. Ramadan yang akan datang itu
menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita lewati, atau dibandingkan yang pernah kita lewati. Bagaimana kita bisa menyiapkan ya, Ramadan yang akan datang itu merupakan Ramadan terbaik kita dibandingkan yang sudah-sudah. Nah, tentu ini hanya memungkinkan kalau kita membuat perencanaan-perencanaan sehingga semua detik atau semua waktu di bulan Ramadan itu sudah terencana apa yang mau kita lakukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat tentang awal Ramadan tahun 1443 Hijriah. Ini berdasarkan hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih bahwa pada hari Jumat Pahing tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah itu bertepatan dengan 1 April 2022 Miladiah, Ijtima' jelang Ramadan ya, terjadi pada pukul 13:27 menit 13 detik waktu Indonesia Barat. Ijtima' ini adalah posisi matahari dan bulan berada pada satu garis lurus dari bumi. Disitulah pertemuan antara matahari dan bulan, di mana matahari nanti akan nyalip bulan, akan menyalip dan tenggelam lebih dahulu. Nah, hari itu merupakan pergantian hari kalau pada saat matahari tenggelam, itu bulan masih berada di atas ufuk. Nah, tinggi bulan pada saat matahari terbenam, ini pengukuran di Yogyakarta atau perhitungan di Yogyakarta, itu pada tanggal tersebut, ya, tanggal 1 April, itu sudah lebih 2 derajat. Ya, 2 derajat lebih di atas ufuk, sehingga di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk. Ya. Artinya pada saat itu sudah ganti bulan. Kalau bulan masih di bawah ufuk, belum ganti bulan. Kalau bulan sudah di atas ufuk, itu sudah berganti bulan. Sehingga ya, pada tanggal 2 April, ya, Sabtu, ya, hari Sabtu 2 April, itu sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, kalau hitungan hitungan hijriahnya, pergantian hari itu persis di waktu maghrib. Begitu matahari tenggelam, maka sesudah itu sudah hari berikutnya. Jadi pada waktu hari Jumat, matahari tenggelam, ya, itu setelah maghrib itu sudah hari Sabtu. Maka sebenarnya penyebutan yang paling pas ya itu menjadi malam Sabtu. Nah, kalau di perhitungan miladiah itu masih dihitung Jumat malam sampai nanti pukul berapa? Pukul 12 tengah malam itu baru ganti hari. Itu kalau hitungan miladiah. Tapi kalender kita adalah kalender Hijriah. Ya, dengan kalender Hijriah pergantiannya itu pada waktu maghrib. Jadi kalau kita sudah memasuki maghrib, itu artinya kita sudah pada tanggal berikutnya atau hari berikutnya. Jadi yang paling pas adalah penyebutan berdasarkan kalender Jawa. Jadi kalau misalnya malam nanti, itu kita menyebutnya menjadi malam Ahad.
Tapi kalau kalender miladiah, Sabtu malam. Ya, jadi ini penyebutan menunjukkan kita menggunakan kalender apa. Ya, kalau kita menggunakan malam Ahad untuk nanti sore setelah maghrib, itu berarti kita menggunakan kalender Hijriah. Ya. Kalau kita menggunakan Sabtu malam, itu berarti kita menggunakan kalender miladiah. Ya. Tidak ada yang salah. Tapi dalam hitungan ibadah kita semuanya menggunakan kalender Hijriah. Termasuk Ramadan, ibadah Ramadan kita itu menggunakan kalender Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini perhitungan Syawal, nanti akan jatuh pada tanggal 1 Mei, ya akhir Ramadan itu 1 Mei 2022. Nah, sehingga Syawal itu jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Nah, sehingga ibadah Ramadan kita nanti akan berlangsung selama 30 hari. Jadi Bapak sekalian, ya, puasa Ramadan kita di tahun ini selama 30 hari full. Biasanya kalau 30 hari full itu nanti Idul Fitrinya itu kemungkinan akan sama. Nah, ini kalau kita 30 hari full. Ya. Kita lihat besok mulainya sama atau tidak. Kalau mulainya sama, insya Allah nanti juga akan sama. Jadi tidak lama lagi, ya, waktu 1 bulan ini saya kira kita perlu untuk melakukan persiapan-persiapan bagaimana Ramadan kita yang akan datang itu menjadi Ramadan yang istimewa bagi kita sekalian. Sekalian ada beberapa hadis ya, yang menunjukkan keistimewaan Ramadan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Qala Allah azza wa jal illa shaum fa innahu li wa ana adzi bihi yata'u syahwatuhu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Tindakan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan syarat puasa yang dilakukan karena aku, karena Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Karena mereka meninggalkan keinginannya demi aku. Jadi kisaran pelipatan amalan kebaikan kita itu antara 10 kali hingga 700 kali. Ini pelipatan yang sebenarnya luar biasa. Tidak ada investasi di dunia ini yang hasilnya bisa sampai 700 kali lipat. Ya. Apalagi kalau dengan model-model yang konvensional. Nah, ini sekaligus Allah memberikan demikian luar biasanya. Hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka dosanya pada masa lalu akan diampuni. Nah, ihtisaban ini
banyak di terjemahan-terjemahan ya diterjemahkan sebagai mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat ya, kalimah ihtisaban itu sebenarnya akar katanya sama dengan hisab ya, hisab. Hisab itu perhitungan. Jadi nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan, di mana amal kita diperhitungkan oleh Allah, ya, di situ dinilai mana yang lebih berat, baiknya atau buruknya, diverifikasi. Nah, saya cenderung memahami ini, ihtisaban itu dengan melakukan proses introspeksi, ya. Memetakan amalan baik dan buruk kita, sehingga kita tahu peta selama 1 tahun ke belakang, mana yang lebih banyak kita lakukan, amalan yang baik atau amalan yang buruk. Yang buruk letaknya di mana? Jadi kalau kita berhasil mengidentifikasi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, nah itu kita catat apa saja keburukan yang terlanjur atau sudah kita lakukan. Nah disitulah dengan ihtisaban ini, dengan memahami sepenuhnya keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan, nah itu kita buat daftar, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah ini keburukan-keburukan yang selama ini aku lakukan, kiranya Engkau berkenan memberikan ampunan. Di situ kita beristighfar kepada Allah dengan menyodorkan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah ini insya Allah kalau kita ihtisaban seperti ini, kita menjalani puasa dengan kesadaran penuh telah melakukan kekurangan-kekurangan, maka insya Allah ke depan kita akan menjadi lebih baik. Nah persoalannya adalah Bapak Ibu sekalian, kita itu sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tanpa menyadari kesalahan apa yang kita lakukan. Nah ini bekasnya agak kurang terasa, karena kita minta, ya Allah kalau aku salah menurut Engkau ampunilah. Sementara kita tidak menyadari kesalahan apa yang telah kita lakukan. Nah ini dampaknya tentu berbeda dengan kita sadar, oh ini loh daftar kesalahan saya. Oh ini kekeliruan-kekeliruan saya yang terlanjur saya lakukan selama ini. Sehingga itu kita jadikan proposal, permohonan pengampunan kepada Allah. Terhadap kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita, itu kita sodorkan, ya Allah ini kesalahan-kesalahan yang terlanjur aku lakukan ini, ampunilah. Berilah kemampuan untukku memperbaiki diri, sehingga ke depan kesalahan-kesalahan yang ada dalam daftar ini tidak terulang lagi. Nah, ini istighfar ya, istighfar selama Ramadan. Kalau kita mengenali kekeliruan-kekeliruan kita, ini insya Allah istighfarnya akan terasa. Dan bekasnya itu nanti juga akan terasa. Peningkatannya juga akan terasa. Tetapi kalau istighfarnya adalah sekedar Indonesia Raya, Indonesia Raya itu istighfar tapi tidak tahu kesalahan apa yang kita lakukan, tentu bekasnya akan kurang. Dampaknya juga akan kurang. Nah, kalau Ramadan ini ya nanti kita mampu memetakan kekurangan kita, kekeliruan kita. Nah, ini sesuatu yang insya Allah menjadi bagian yang istimewa di Ramadan yang akan datang. Jadi kita tahu, kita sadar
kekeliruan kita, kesalahan kita, dan itu kita sampaikan kepada Allah ya sambil bercucuran air mata. Nah, ini insya Allah akan sangat berbekas. Amalan-amalan utama apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Nah, ini berdasarkan saya hanya mengambil kesimpulannya saja dari banyak hadis ya. Di antara amalan-amalan utama Ramadan itu sesungguhnya kalau kita persiapkan dengan baik, dan ini bisa untuk membuat pola amalan-amalan kita nanti setelah Ramadan. Sehingga Ramadan ini menjadi media pembiasaan amalan-amalan istimewa sepanjang hayat kita. Jadi Ramadan itu bisa menjadi menjadi riyadhah, menjadi media pelatihan, sehingga dengan membiasakan amalan di bulan Ramadan ini, maka nanti dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Nah, ini yang paling utama tentu amalannya puasa. Ya. Puasa ini menjadi amalan yang terpenting, ya, menjaga tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ini menjadi amalan selama sebulan penuh. Dengan amalan sebulan penuh di dalam berpuasa ini amalan utama di bulan Ramadan. Nah, sesungguhnya kita juga bisa men-setting puasa, suasana Ramadan itu nanti akan menjadi suasana juga di luar Ramadan dengan membiasakan amalan-amalan puasa secara periodik. Nah, ini dengan membiasakan puasa Ramadan, nanti puasa di luar Ramadan itu akan menjadi ringan. Misalnya memilih Senin Kemis, atau memilih puasa Ayyamul Bid, atau ada yang berani dengan puasa Daud. Wah, ini akan menjadi sesuatu yang menjadi istimewa. Ya, ini amalan yang pertama, puasa, ini 1 bulan penuh kita melakukannya. Yang kedua, ini Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu biasa disebut dengan sholat taraweh, ya. Dan di negeri kita dan di banyak negeri Muslim itu banyak dibiasakan setelah sholat Isya langsung melakukan sholat taraweh, ya, sholat taraweh. Nah, ini banyak dilakukan itu. Di Masjidil Haram juga dilakukan 2 periode. Ya. Saya pernah umrah Ramadan, ya, itu ada 2 kali. Yang pertama setelah sholat Isya, ya, lanjut dengan sholat taraweh. Ya. Gelombang yang kedua itu baru dimulai jam 2 malam. Ya. Jam 2 malam, ya, selesai, baru sahur. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini Ramadan yang akan datang, ya, Bapak Ibu akan memilih melakukan pada waktu sore atau waktu awal malam, ya, setelah sholat Isya, atau memilih waktu sepertiga malam akhir. Kalau memilih sepertiga malam akhir, itu sesungguhnya menjadi riyadhah. Selanjutnya, Qiyamul Lail ini menjadi mudawamah sepanjang tahun. Sehingga kalau kita sudah memilih, ya, melaksanakan pada sepertiga malam akhir, ini nanti bisa menjadi amalan yang mudawamah, ya, sepanjang tahun, sehingga itu akan menjadi amalan harian kita. Pada sepertiga malam, ya, akhir, ya, sepertiga malam akhir, itu kita selalu qiyam, selalu bangun malam. Ini settingnya mau bagaimana, ya, tetapi saya kira untuk Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan memilih Qiyamul Lailnya itu pada sepertiga malam akhir. Karena apa? Karena ini sekaligus membangun habit, ya, untuk Qiyamul Lail pada sepertiga malam akhir.
Ke masjidnya tetap ke masjid untuk apa? Untuk sholat Isya. Ya, sholat Isya berjamaah ke masjid, tetapi nanti untuk qiyamul lailnya lebih bagus ya memilih sepertiga malam akhir. Mau dilaksanakan di masjid bagus ya, mau di rumah juga tidak ada masalah. Ya. Mau berjamaah, Nabi menuntunkan juga untuk jamaah, ya. Untuk sendiri juga tidak ada masalah. Tapi kalau kita memilih ya untuk melakukan pada sepertiga malam akhir, itu sekaligus adalah proses membangun habit selalu qiyamul lail. Saya kira ini bagi ibu-ibu yang sekaligus mempersiapkan sahur ya. Nah, itu bisa setelah Isya segera berangkat tidur, nanti jam 2 itu sudah bangun, sholat lail, kemudian mempersiapkan sahur dan lain sebagainya, sampai kemudian nanti sahur ya, sholat subuh, selesai ritual subuh ya sampai duha misalnya. Kalau merasa perlu tambah tidur ya jangan setelah subuh ya, tapi mesti menunggu setelah duha atau mungkin di waktu siang setelah duhur, itu namanya qailulah. Ya. Qiyamul lailnya. Kemudian yang ketiga, tadarus Al-Qur'an. Ya, tadarus Al-Qur'an. Ini amalan-amalan yang istimewa. Ya. Sudah saya kira beberapa seri kajian kita adalah bagaimana kita menginstall Al-Qur'an di dalam kalbu kita. Itu salah satu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kita harus bertadarus itu mengkhatamkan minimal sekali di dalam sebulan. Berarti one day, one juz. Ini minimal. Ini masyarakat awamnya pada zaman Rasulullah. Nah, kita Bapak Ibu sekalian di Ramadan ini punya target berapa kali khatam? Saya kira sejak sekarang sudah bisa direncanakan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan one day one juz, ya, 1 bulan khatam sekali, khusus edisi Ramadan ditingkatkan. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali, ya, seminggu sekali khatam. Coba, ya, coba. Bagi yang sudah lancar, ya, dicoba diagendakan Ramadan tahun ini khatam seminggu sekali. Ya, sehingga kalau khatam seminggu sekali, ya rata-rata dalam 1 hari menyelesaikan 5 juz. Ya. Dan itu dengan metodenya Pak Abdul Manang tempo hari yang disampaikan di forum sebelumnya, ya, itu bisa dibagi di dalam sholat-sholat fardu kita. Jadi kita ada 5 sholat fardu, 1 sholat fardu 1 juz, selesai. Ya. Tapi kalau kita bagi berdasarkan waktu-waktu utama kita, ya, kita bisa bagi waktu sahar, ya, nanti ba'da sholat subuh, ya, ba'da buka sampai isya, ya itu insya Allah akan bisa terpenuhi. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian membuat perencanaan masing-masing. Ya. Selama Ramadan mau khatam berapa kali? Ya. Jadi mulai sekarang sudah direncanakan. Ramadan ini saya khatam berapa kali? Kemudian amalan yang lain, ya, yang istimewa, berdoa, berzikir, beristighfar. Nah ini kalau doa, zikir, istighfar kita, itu bisa kita setting sedemikian rupa, sehingga mengikuti gerak fisik kita, wah ini akan menjadi luar biasa. Misalnya di antara zikir-zikir yang utama, itu ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Itu sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan gerak. Kalau kita jalan, ya, langkah kita, ya, dengan melangkah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Itu berapa langkah itu satu zikir ini selesai. Jadi gerak kaki kita itu sekaligus dengan gerak apa? Gerak zikir kita. Maka setiap kita berjalan, melangkah, ya, maka beberapa langkah itu satu paket zikir, ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Ini bisa menjadi paket sehingga jalan kita, ya, kalau kita berjalan,
langkah kita itu seirama dengan zikir. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau bisa kita lakukan, Masya Allah. Ya. Jadi jalan kita adalah zikir. Ya. Kalau yang lagi naik sepeda itu juga bisa disetting, ya, gerakan pedalnya itu dengan zikir ini. Bagi yang naik mobil, ya ini mungkin tidak berbasis gerakan ya, tapi langsung selagi nyopir itu sambil zikir. Wah, ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Monggo coba Ramadan ini kita jadikan ya, menyatukan antara gerak fisik kita dengan zikir. Sehingga ketika fisik kita bergerak, di situ kita otomatis zikir. Jadi gerak itu menjadi anchoring, penjangkar zikir. Jadi setiap kita gerak, maka kita berzikir. Ini Ramadan kita coba, Bapak-Ibu sekalian, ya, gerak kita terintegrasi dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, amalan yang lain bersedekah, memberi makan. Ya. Nah, ini sudah nyiapkan anggaran belum ini Bapak-Ibu sekalian? Anggaran Ramadan untuk bersedekah dan memberi makan. Memberi makan ini antara lain memberikan futur untuk buka bersama, ya, memberikan buka. Ini anggaran sebaiknya sudah disiapkan sehingga Ramadan ini ada yang khusus untuk apa? Untuk bersedekah, ya, memberi makan ya, kepada orang yang berpuasa, ya, maupun kepada orang miskin. Nah, selanjutnya ada amalan istimewa juga yang disebut dengan iktikaf. Iktikaf ini berdiam di masjid, ya, jadi harus di masjid. Ya. Ini bisa siang, bisa malam. Ya. Nah, bisa siang, bisa malam. Nah, kita banyak-banyak berada di masjid. Nah, bagi yang ingin selama 10 hari terakhir itu iktikafnya di masjid, ya, mudah-mudahan nanti pas akhir Ramadan suasana sudah kondusif sehingga kita bisa nyaman berada di masjid. Nah, ini bagi yang belum pensiun perlu mempersiapkan secara khusus, ya. Mungkin dengan cuti, ya. Mungkin dengan persiapan-persiapan ke masjid mana kita akan beriktikaf. Saya kira ini akan menjadi amalan yang sangat istimewa, dan kalau itu terencana, insya Allah nanti pelaksanaannya juga akan menjadi semakin baik. Dan iktikaf ini sebenarnya juga amalan yang bisa kita mudawamahkan Bapak-Ibu sekalian. Karena di luar Ramadan pun ada iktikaf yang mempunyai nilai yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan, ya, barang siapa sholat ghada, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di situ, ya, berzikir, ya, baca Quran sampai waktu syuruk, kemudian habis itu melakukan sholat 2 rakaat, maka iktikaf seperti ini diapresiasi seperti orang yang berumroh dan berhaji. Belum lagi intidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ya, misalnya sholat maghribnya di masjid, kemudian menunggu sholat isya, di situ kemudian berzikir, maka amalan ini setara dengan amalan ribat, ya, di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, monggo Ramadan ini kita jadikan momentum bagi kita untuk menjadi lebih baik, ya, yang kemudian kita rencanakan amalia Ramadan itu menjadi amalan keseharian kita pada masa-masa selanjutnya. Nah, oleh karena itu, ya, mulai bisa membuat catatan-catatan apa yang mau dilakukan, ya, dan merencanakan setiap saat yang kita lewati di bulan Ramadan itu adalah saat-saat
yang terisi dengan amal-amal soleh yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, mohon berkenan nanti untuk bisa menambahkan ya, atanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas motivasi dan inspirasinya menyampaikan pencerahan pada pagi hari ini. Ada satu yang menarik ini di room chat kita, itu tadi ketika memetakan kesalahan itu, kalau ditulis satu buku mungkin penuh gitu. Satu buku tebalnya seberapa itu juga nanti perlu kita renungkan betul Bapak Ibu, menjadi satu hal yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh, karena ini menjadi satu hal untuk senantiasa memperbaiki kualitas pribadi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapannya, menyampaikan responnya setelah ada peta konsep yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita. Planning kita selama Ramadan, setiap detik, setiap waktu menjadi momen yang istimewa untuk senantiasa mengambil amalan-amalan yang utama, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Monggo silahkan ada respon dari Bapak Ibu. Ya, saya. Monggo silahkan dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali tadi Pak Ustadz yang disampaikan mengenai Qiyamul Lail. Nah, pertanyaan saya pertama, mohon dijelaskan yang dimaksud dengan Qiyamul Lail. Kemudian yang kedua, saya itu sudah terbiasa oleh orang tua dahulu, kalau sejak kecil ya, sejak belum sekolah malah, itu untuk kalau Ramadan itu kita sholat tarawih sekalian Isya itu di masjid. Nah, jadi itu udah terbiasa sejak kecil, kita yang kecil-kecil dibawa ke masjid, sehingga malah kita langganan juga di Masjid At-Taqwa di Jalan Limau Muhammadiyah. Kemudian juga orang tua kebetulan berputar selama sebulan ya ke masjid-masjid, sehingga kami pun ikut. Nah, kalau tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita memilih sepertiga malam akhir, ya untuk kita yang sudah senior, ini kita bisa memilih kalau memang itu yang lebih utama. Tapi kemudian kan seperti biasanya juga bukan hanya kita saja, kadang-kadang kita membawa cucu-cucu yang masih kecil-kecil. Kalau kita berpindah kepada sepertiga malam terakhir, yang pertama, apakah mungkin bisa berjamaah? Karena tentu kebiasaan orang-orang mungkin sama dengan sesudah sholat Isya langsung tarawih. Nah, kemudian kalau kita pindah ke sepertiga malam terakhir, nah, mungkin sepertiga malam terakhir kita sendiri-sendiri jadinya, jamaah kita jadi hilang berjamaahnya, niat berjamaah. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Monggo langsung dokter Agus Sukaca. Baik, ya. Jadi ini pembiasaan sholat tarawih setelah Isya itu sebenarnya upaya untuk mensyiarkan Ramadan. Ya, upaya untuk mensyiarkan Ramadan. Saya kira itu bagus-bagus saja. Ya, apalagi anak-anak itu kalau dibangunkan malam itu susahnya minta ampun. Maka pilihannya adalah di waktu ba'da Isya. Itu syiarnya dapat, Qiyamul Lailnya juga dapat. Itu sebenarnya masuk Qiyamul Lail juga ya. Qiyam itu bangun malam. Bangun malam isinya apa? Isinya sholat tahajud atau sholat tarawih. Itu isi dari Qiyamul Lail itu. Ya, bisa juga ditambah dengan apa? Dengan tadarus Al-Qur'an. Jadi arti Qiyamul Lail itu adalah bangun malam. Ya. Isinya apa? Isinya kita melakukan sholat tahajud. Nah, di Ramadan sholat tahajud itu namanya bisa juga disebut dengan sholat tarawih. Nah, kalau kebiasaan sekarang ini masih ba'da Isya, tidak masalah, ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin menggeser, ya, ini yang amalan utamanya kan sebenarnya sepertiga malam akhir, itu ya.
Jadi lebih utama di sepertiga malam akhir. Ingin menggeser tidak masalah. Nah, misalnya mengantar cucu, nggak apa-apa, ya diantar cucu, anak-anak yang diantar ke masjid, nanti anak-anak sholat tarawih, kita bisa mojok di belakang, kita baca Quran, nggak masalah ya. Kalau memang kita ingin melakukan di waktu malam. Jadi ini adalah pilihan ya. Semuanya amalan itu baik ya, semuanya amalan baik. Tetapi yang paling istimewa, paling baik itu kalau sholat malam itu dilakukan pada sepertiga malam akhir. Jadi pilihan ini Dr. Aragar ya, mau yang sore itu juga baik, ya. Mau yang dini hari itu jauh lebih baik. Tinggal milih mana yang baik dengan yang jauh lebih baik. Ya. Saya kira ini pilihan, monggo silahkan semuanya bisa melakukan pilihan. Saya kira boleh satu lagi Pak Ustadz, ya. Boleh satu lagi berkaitan dengan ini. Ya, ya. Kita kan pernah juga mendengar kalau kita mau sholat tahajud, tidak tidur dulu pun bisa. Jadi artinya sesudah Isya kita sholat tahajud. Nah kemudian kalau tidur, kalau kita bangun lagi, kita mau tahajud lagi boleh. Nah bagaimana ini Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu perbandingan antara Abu Bakar dan Umar. Ya. Itu Abu Bakar karena kehati-hatiannya tidak mau terlewatkan tahajud, maka sebelum tidur sudah sholat dulu, sudah sholat lail dulu. Ya. Nah, Umar ya itu karena Umar tuh kalau punya kemauan kan nggak ada yang nggak terlaksana. Jadi kalau sudah mau bangun malam ya pasti bangun. Nah, Umar memilih malam. Jadi pilihan itu sama-sama boleh ya, mau bangun dulu sebelum tidur sholat dulu. Tetapi sebenarnya ini kita bisa atasi dengan proses pembiasaan. Nah, kita yang bisa melakukan proses pembiasaan ya. Jadi setiap sepertiga malam kita bangun tidak akan terlewat, itu insya Allah kita bisa memilih di akhir. Ya. Jadi proses pembiasaan. Bagi yang baru mau berubah dari sore ke dini hari, nah itu mungkin bisa dilakukan ya sebagian ya, sebagian dilakukan setelah Isya sebelum tidur, nanti sebagian lagi dilakukan di dini hari. Nah, yang sebagian ini saya kira bisa mengatasi pada proses peralihan. Nanti ketika sudah bisa mudawamah bangun di dini hari, sudah pilihlah yang di dini hari. Ya. Itu saran saya, Dr. Aragar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Abdul Manang, Ustaz. Ini ada beberapa tentang persiapan diri kita berjumpa dengan Ramadan. Barangkali tadi barangkali ini ada saya sedikit tambahkan, barangkali yang pertama di situ amalan utama Ramadan, barangkali itu niat yang harus kita perbaharui. Barangkali ada tambahan niat. Karena mau masuk Ramadan sebelum ada niat kita, maka amalan-amalan yang kita laksanakan nantinya maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini harus kita perbaharui niat kita untuk masuki Ramadan. Yang kedua, untuk mencapai itu niat tadi, ada tujuan pokok kita yang kita capai adalah rahmat Allah. Ketenangan jiwa kita, agar nilai-nilai puasa yang kita lakukan nanti itu memberikan manfaat di dalam diri kita setelah keluar Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana diri kita bisa terbebas dari sesuatu apa yang dijelaskan tadi Pak Dokter, dari segala bentuk kegiatan yang sebelum kita memasuki Ramadan tadi itu ada dosa-dosa kita memohon. Barangkali ini yang kita lakukan adalah perencanaan benar-benar kita memasuki itu sudah suci diri kita anggap sudah cuci diri kita, sehingga semua apa yang kita lakukan itu memberikan suatu ketaatan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kegiatan apa yaitu puasa, qiyamul lail dan tadarus Quran, doa semua itu memberikan suatu ketenangan dan manfaat di dalam kita melakukannya, sehingga kita tidak ragukan lagi apa yang kita lakukan. Maka itu tadi
niat ini agar rahmat yang kita capai nanti di dalam bulan Ramadan memberikan betul manfaat yang sangat besar dalam diri kita. Ya barangkali itu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Manang. Ada yang lain, Bapak Ibu Tariah raise hands ya tadi itu. Terima kasih, Tad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Bunda itu tadi, Bunda Putri ya Pak ya. Itu benar, maksudnya kalau untuk tahajud sih memang sudah biasa. Cuma memang kita kadang kok terbentur dengan namanya siar itu, Tad. Kadang kalau saya harus, ya benar tadi ngajak anak-anak sama keluarga. Jadi kalau sudah biasa di musola itu tidak ada saya, tidak ada kita, misalnya orang-orang akhirnya lama-lama jadi nggak rame, maksudnya nggak itu, kadang nggak ada yang umumkan apa-apa. Akhirnya kita terbentur itu tadi, jadi sholat harus tarawih ya harus jamaah gitu dari kecil gitu, seperti itu, Tad. Mungkin ya karena kita kadang harus berangkat ngantar anak juga, harus ada informasi-informasi apa juga harus disampaikan di itu dengan jamaah. Jadi harus benar-benar sholatnya harus jamaah gitu. Terus yang mungkin yang perlu dipertimbangkan buat saya pribadi, cuma harus belum bisa yang seperti itu. Yang kedua ini Tad, mengenai iktikaf, untuk apakah iktikaf itu harus di masjid? Tidak bisa di musola, karena kalau kebetulan kita kadang ada yang rumahnya jauh dari masjid tapi dekat dengan musola. Halo? Ya, lanjut kedengaran Ibu. Karena kadang rumah kita kan kadang dekatnya dengan musola, tidak dengan masjid. Itu bagaimana dengan kita perempuan yang sebenarnya pengen iktikaf tapi untuk menghindari itu kadang jarak yang jauh atau dengan bercampur dengan bapak-bapak dan sebagainya. Yang ketiga itu kalau misalnya terpaksa itu, yang ketiga itu kalau misalnya kita terpaksa sholat di rumah, kadang kan harus jamaah itu dengan anak yang umurnya di bawah kita, misalnya 12 tahun, 11 tahun, tapi bacaannya itu lebih bagus dari orang tuanya. Itu bagaimana, Tad? Tapi sementara umurnya masih kecil, tapi hafalan dan bacaannya lebih bagus dari orang yang lebih dewasa. Itu hukumnya bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih, Tad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tariah. Ya. Yang pertama, pertimbangan syiar itu memang bisa menjadi pertimbangan penting. Karena apa? Karena syiar ini juga fungsinya bagi tarbiyatul umat itu kan juga sangat penting ya. Sehingga syiar supaya tarweh itu menjadi marak di masjid, musala-musala kita, nah, saya kira itu juga menjadi pertimbangan yang penting. Tapi kalau misalnya Bu Tariah tidak menjadi imam gitu ya, tetap ke masjid, tetap ajak-ajak ke masjid, tetap motivasi mereka untuk jemaah, tapi bisa dijelaskan, saya nanti tak sholat pada sepertiga malam akhir, tetapi tidak meninggalkan masjid, ya mojok misalnya di situ tadarus. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, ya saya kira baik. Tapi kalau tidak, misalnya, kalau ini ibu nggak ikut jamaah, lainnya bubar gitu, ya ibu mesti memprioritaskan untuk ikut jamaah. Ya, ini untuk kemaslahatan kita bisa mengambil yang ikut berjamaah, sehingga syiarnya tetap bisa dipertahankan, anak-anak bisa terdidik. Saya kira ini menjadi prioritas yang perlu dikedepankan. Dan insya Allah Allah akan memberikan apresiasi yang tinggi juga untuk hal-hal yang demikian ini. Ini yang pertama. Jadi terkait dengan dengan syiar, saya kira ini menjadi pertimbangan yang cukup penting di dalam kita memilih suatu kegiatan. Kemudian yang kedua tadi apa ya Pak Agus ya, kalau lupa saya. Dengan ini iktikaf yang itu iktikaf itu apakah harus di masjid? Ya. Ya. Perbedaan nomenklatur masjid, musola, langgar, terus apa lagi? Surau ya. Itu kan nomenklatur yang dikembangkan kita di Indonesia.
kalau kita melihat nomenklatur yang lain, semuanya kan masjid ya. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban ini. Ya. Jadi mungkin sedikit menambahkan terkait dengan nomenklatur musola dan masjid. Jadi ada ulama yang membagi bahwa masjid itu dibagi menjadi 2 jenis. Jadi masjid jami dan masjid ghairu jami begitu. Jadi sebagaimana persyaratan tadi bahwa masjid jami itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat sekaligus jamaah fardu. Nah, sedangkan masjid ghairu jami hanya dipergunakan untuk jamaah sholat fardu, tetapi tidak dipergunakan untuk sholat Jumat. Sehingga ini lebih memberikan kejelasan kepada kita bahwa ketika nomenklaturnya musola, tetapi fungsinya adalah untuk berjamaah sholat fardu setiap hari, nah ini sesungguhnya juga masuk dalam kategori masjid, tetapi masjid ghairu jami. Nah, pertanyaannya apakah boleh beberapa kaidah yang terkait dengan masjid itu, semisal kita sholat tahiyatul masjid di musola. Musola itu nomenklatur kita, tetapi sesungguhnya diperbolehkan karena masuk kategori masjid juga ketika kita mendirikannya di musola, karena tadi masuk klasifikasi masjid ghairu jami. Lebih kurang begitu, Dok. Terima kasih. Baik, ya itu tambahannya Bu Taria ya. Masjid itu, musola itu sebenarnya termasuk masjid juga di dalam nomenklatur kita ya. Jadi hanya di Indonesia memang dipisahkan ya, dibedakan, tapi sesungguhnya itu masuk kategori masjid tetapi ghairu jami ya. Bagus ya. Baik, kemudian tadi yang dari Pak Abdul Manang tentang niat ya. Saya sedikit memberikan komen tentang niat ini. Hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dengan niat. Ini karena apa? Semua yang kita lakukan itu kita pasti punya pikiran tentang apa yang kita lakukan. Jadi niat itu adalah perbuatan yang kita lakukan dengan kesadaran. Nah, maka perbuatan yang kita lakukan dengan sadar itu niat, ya artinya sudah ada niat. Ada enggak perbuatan yang dilakukan tanpa niat? Ada. Perbuatan yang dilakukan pada waktu tidak sadar, misalnya pada waktu tidur, atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kurang akal atau orang yang gila, itu tanpa niat. Sehingga setiap apa yang kita lakukan itu pasti dengan niat. Nah, secara umum di Muhammadiyah memahami niat itu tidak mesti dilafalkan. Ya. Artinya selagi kita sadar mau menghadapi Ramadan misalnya, ini bulan depan Ramadan dan kita sudah bersiap untuk melakukan Ramadan, sebenarnya kita sudah berniat untuk berpuasa Ramadan. Ya. Jadi selagi kita sadar. Ya. Kecuali kita nggak sadar, tahu-tahu, hari ini Ramadan toh misalnya. Nah, itu berarti kita tanpa niat, karena kesadaran akan datangnya Ramadan itu terlewatkan. Tetapi ketika kita sadar, maka pikiran kita sudah memikirkan ya apa yang mau kita lakukan. Nah, sehingga di dalam Muhammadiyah, sholat pun itu tidak harus dilafalkan, usolli, fardhu dhuhri, dan seterusnya. Tapi selagi sadar, berangkat ke masjid mau sholat duhur itu sudah masuk di dalam kategori niat. Tetapi pada intinya saya setuju kita perlu membersihkan hati, ya. Memperbaiki niat, memasuki Ramadan itu betul-betul ini karena Allah ya, untuk mencari karunia Allah ya, mencari ridha Allah. Saya setuju. Ini harus menjadi kesadaran kita. Kita akan menghadapi Ramadan itu untuk apa? Untuk Allah. Nah, ini catatan penting saya, apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Manang, kita memang harus membersihkan hati kita, ya, niat kita, bahwa Ramadan itu semata-mata karena Allah. Nah, ini saya kira catatan penting saya ini. Saya dari Palu, Pak Ilyas. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Agus Sukade yang saya hormati, ada satu Pak yang saya ingin sampaikan tentang itikaf, Pak. Kalau kita bicara soal itikaf,
di buku-buku Muhammadiyah sangat sedikit Pak yang membahas tentang itikaf. Begitu juga di ceramah-ceramah dan sebagainya, kalau kita cari di YouTube Pak tentang itikaf itu sangat sedikit sekali Pak. Nah karena itu mungkin perlu kita sampaikan pada kesempatan ini tentang itikaf itu, bagaimana tata caranya dan sebagainya, mungkin perlu supaya kita lebih paham. Kita selama ini diberikan kebebasan untuk menjalankan sesuai apa yang kita pahami selama ini. Tidak ada panduan khusus. Kalau kita lihat Pak di anunya buku tuntunan zikir dan doa dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, tidak ada juga tentang itikaf. Baju pedoman tentang puasa Pak atau menghadapi Ramadan sangat sedikit. Malah yang terakhir Pak sudah tidak ada lagi tentang itikaf. Kalau di buku tuntunan lalu ada Pak, tapi sekarang sudah tidak ada tentang itikaf. Nah, soal itikaf ini Pak, mohon sedikit penjelasan tentang itikaf. Silakan Ustadz Ilyas bisa menjelaskan. Nah, silakan Ustadz. Tentang itikaf ini Ustadz, saya sendiri pun juga sementara mencari-cari juga Ustadz. Saya memang sudah lakukan, kami juga di Palu Pak sudah lakukan juga di 10 terakhir Ramadan itu, kami di masjid-masjid Muhammad itu membuka. Jadi membuka tentang itu, tapi bebas Pak. Jadi kita tidak ada sesuatu, jadi memang ada, tidak seperti dari teman-teman kita lain, dari Salafi atau Wahdah, mereka ada buat apa? Ada tempat-tempat, ada kelampu-kelampunya dan sebagainya, Pak. Kalau di Muhammad itu bebas, Pak. Nggak ada dia punya ini. Kita jadi seperti yang biasa kalau ada itikaf Ramadan biasa di Jogja, ya seperti itu saja, Pak. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak ada hal-hal yang lebih. Tidak seperti di literatur, Pak. Memang ada Pak seperti teman-teman kita yang di Wahdah atau di mereka punya Pak, punya tuntunan khusus Pak tentang itu yang dari hadis-hadis apa semua tuntunannya Pak. Tapi kami Pak enggak ada Pak. Jadi betul-betul di kegiatan itu Pak ya kami zikir, mengaji, sholat dan sebagainya. Itu aja Pak, enggak ada diskusi di itu saja Pak. Dan kemudian kita tetap di masjid dan sebagainya 10 terakhir Ramadan Pak. Saya kira itu yang kami lakukan Pak. Kami buka-buka masjid-masjid di Muhammad itu kami buka Pak untuk memberi pengalaman-pengalaman terutama kepada yang muda-muda Pak, bagaimana mereka mau itikaf. Kami buka mau 10 hari, mau 1 hari, malah ada beberapa penjelasannya Pak, bisa 1 jam untuk itikaf. Yang penting ada niat itikaf di masjid Pak. Saya kira itu Pak yang saya bisa sampaikan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Ilyas ya. Saya kira ini penting ya untuk kita ketahui bersama ya, itikaf ini sebenarnya merupakan ajaran yang banyak dilakukan oleh Rasulullah, istri-istri beliau dan para sahabat ya. Kalau Rasulullah itu itikafnya kan di 10 hari terakhir itu ya rumahnya masjid. Jadi selama 10 hari terakhir itu rumahnya di masjid. Keluar masjid itu hanya untuk hajat. Jadi, untuk hajat itu keluar masjid. Nanti selesai hajat kembali lagi ke masjid. Jadi bukan berarti berada di masjid terus ya. Ada juga saatnya keluar, tetapi keluarnya untuk hajat, baliknya ke masjid. Nah ini kalau kita bisa lakukan yang seperti ini, saya kira ini termasuk iktikaf yang cukup istimewa. Kalau di Jogja misalnya di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan ya, itu dulu sebelum COVID itu di lantai atas itu dikhususkan bagi yang iktikaf itu disiapkan ada kasur, ada segala macam sehingga tidurnya di situ, kemudian disiapkan makan untuk buka dan sahur itu disiapkan sehingga di situ ada toiletnya lengkap ya, fasilitas MCK-nya lengkap. Sehingga yang menghendaki untuk iktikaf selama 10 hari terakhir itu terfasilitasi di situ. Makan nggak usah mikir ya, tempat tidur ada, nyaman ya, untuk keperluan MCK ada, tinggal mereka mempersiapkan perbekalan, pakaian dan lain sebagainya. Dan juga ada yang menyiapkan jasa laundry ya, misalnya perlu laundry. Nah, sehingga bisa full ya. Tentu kalau kita ingin melaksanakan iktikaf yang model seperti ini, yang masih aktif bekerja kan mesti cuti terlebih dahulu. Ya, ini mungkin sekedar share pengalaman ini Ustadz Ilyas ya. Tadi di Palu juga sudah mulai begitu. Saya kira kalau masjid-masjid Muhammadiyah memfasilitasi bagus juga ya, bagus juga. Jadi disiapkan tempat yang bisa untuk istirahat ya. Nah, di mana tempatnya bisa istirahat. Nah, kalau kayak OAD itu kan ada
ada 2 lantai utama yang untuk sholat, ya yang lantai atas itu dikhususkan untuk untuk mereka yang ingin tiduran, ya yang mau istirahat itu di atas, untuk kegiatan yang lain-lain itu di lantai utama. Nah, sehingga tidak mengganggu kegiatan, yang tidur tidak mengganggu, dan ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini tambahan saya, Ustaz Ilyas, ya. Untuk praksis pengalaman yang ada di beberapa masjid-masjid Muhammadiyah. Baik Dok, terima kasih. Tapi memang menarik Dok ini. Jadi mungkin jikalau ada kesempatan untuk bisa disampaikan gitu kepada persyarikatan Dok, karena panduan terkait dengan ibadah yang istimewa ini memang menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, tidak masing-masing dengan pemahamannya sendiri-sendiri gitu, tetapi betul-betul secara terpimpin gitu, karena dalam ibadah-ibadah yang lain pun juga terpimpin gitu. Dokter nanti dalam kesempatan yang lain bisa menginisiasi ini Dok. Ya, tapi mungkin Majelis Tarjih Sulawesi Tengah bisa memulai itu membuat tuntunan iktikaf, diterbitkan Majelis Tarjih PWM Sulawesi Tengah. Nah, ya Ustaz. Nanti Pak Ilyas, Pak Ustadz yang Setuju. Jadi baik Bapak Ibu, menarik sekali perbincangan kita dan tausiah yang sangat mencerahkan. Tapi tentu ini menjadi satu hal yang harus kita wujudkan dalam kenyataan sehari-hari kita. Itu saling berdoa dan mendoakan di antara kita, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun ini. Dan Ramadan tahun ini adalah Ramadan, insya Allah Ramadan terbaik kita dalam perencanaan, dalam pelaksanaan maupun dalam pasca Ramadannya, sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba waktunya, ini sudah di penghujung acara. Masih ada yang ingin ditambahkan Dr. Agus Sukaca? Saya kira cukup. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti minggu depan kita berjumpa kembali. Semoga kita senantiasa diberikan sehat, dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi wabah ini segera melandai kembali seperti biasanya, dan semoga jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri, kita tutup forum pada kesempatan kali ini dengan berdoa membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatiannya, terima kasih atas segala respon dan partisipasinya. Kami aturkan terima kasih lagi kepada Dr. Agus Sukaca. Terima kasih. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.